Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Irma Yanti dengan NIM 1130106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi fisiologi tumbuhan tentang respirasi sel. Nah, apa sih respirasi sel? Nah, seperti yang kita ketahui, semua sel tumbuhan dan hewan itu melakukan yang namanya respirasi atau suatu pernapasan. Nah, respirasi itu adalah proses pertukaran oksigen karbon dioksida dengan oksigen atau CO2 dengan O2 antara tumbuhan dan ATM-nya. Nah, respirasi adalah proses pengubahan KH menjadi energi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, untuk digunakan pada reaksi-reaksi metabolisme termasuk VS. Yang mana ada oksidasi reduksi. Nah, oksidasi adalah hilangnya elektron dan reduksi adalah penambahan elektron. Nah, jadi oksidasi ini juga hilangnya atom hidrogen dan reduksi adalah penambahan atom hidrogen. Nah, karena oksidasi dan reduksi ini terjadi secara bersamaan atau bersama-sama, maka disebutlah dengan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, reaksi redoks ini contohnya seperti reaksi fotosintesis dan reaksi respirasi seluler. Nah, melalui fotosintesis dan respirasi maka terjadilah aliran energi dari matahari melalui semua makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada yang namanya enzim atau kerja enzim. Nah, di dalam suatu respirasi sel ini maka terjadilah di mana terdapat peran dari berbagai enzim. Nah, yang mana enzim ini berfungsi sebagai katalisator, yaitu sebagai mempercepat atau memperlambat suatu reaksi di dalam sel makhluk hidup atau di dalam sel tumbuhan. Nah, yang mana enzim-enzim dalam respirasi ini dapat dibagi atas golongan-golongannya seperti ada transfosfiralase. Nah, yang mana enzim ini kegiatannya berupa memberi H2PO4 dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Nah, dalam pemberian fosfat tersebut, beberapa dari transfosfiralase ini membutuhkan bantuan dari ion-ion Mg3+. Nah, enzim selanjutnya yang terlibat dalam reduksi dan respirasi ini adalah desmolase. Nah, desmolase ini membantu dalam pemindahan atau penggabungan ikatan-ikatan karbon seperti aldolase dalam pemecahan fruktosa. Nah, menjadi gliseraldehida dan dihidroksideketon. Nah, selanjutnya ada karboksilase. Nah, yang mana karboksilase ini adalah enzim yang dapat membantu perubahan asam organik secara bolak-balik. Selanjutnya ada hidrase, yang mana enzim hidrase ini berperan pada penambahan dan penggunaan air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan perubahan terurainya senyawa tersebut. Selanjutnya ada oksidase. Oksidase ini berupa suatu protein yang mengandung besi atau tembaga, yang mana tirosinase dan oksidase adalah asam dari askorbin mengandung tembaga sebagai koenzim. Nah, sedangkan oksidase sitokrom dapat berupa besi atau tembaga. Nah, selanjutnya ada dehidrogenase. Nah, dehidrogenase ini adalah pemindahan hidrogen dari zat yang satu ke zat yang lainnya. Selanjutnya ada proksidase. Proksidase ini adalah enzim yang mempunyai besi sebagai gugus protekstilnya. Fungsi dari enzim ini adalah membantu mengoksidasikan senyawa-senyawa fenolat.
Nah, selanjutnya ada katalase. Enzim ini terdapat pada sel-sel tanaman maupun hewan. Nah, katalase ini mempunyai gugus protestek yang berupa besi. Nah, enzim ini dapat diperoleh dalam bentuk hablur. Fungsi dari katalase adalah untuk membantu pengubahan hidrogen peroksidasi menjadi air dan oksigen. Nah, reaksinya itu seperti 2H2O2 menghasilkan 2H2O plus O2. Nah, selanjutnya ada respirasi seluler. Nah, respirasi seluler ini adalah langkah untuk melepaskan energi dari karbohidrat dan molekul lain yang digunakan untuk mensintesis molekul adenosin trifosfat. Nah, di dalam respirasi seluler ini terdapat 3 seri reaksi, yaitu ada glikolisis, ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs, ada juga rantai transport elektron. Nah, yang mana hasil dari 3 reaksi ini adalah karbon dioksida, air, ATP, adenosin trifosfat, yaitu energi kimia atau suatu panas. Nah, termasuk di dalam suatu respirasi seluler ini ada reaksi aerob dan reaksi anaerob. Nah, selanjutnya ada reaksi glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma, yang mana glikolisis ini adalah pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Nah, glikolisis dijumpai di seluruh organisme dan berkembang sebelum siklus asam sitrat dan sistem transport elektron. Nah, glikolisis ini tidak memerlukan oksigen di dalam prosesnya. Pada glikolisis ini terjadi 3 kejadian utama, yaitu ada fosforilase, ada penguraian dan menghasilkan NADA dan ATP. Pada saat glikolisis dimulai, 2 ATP digunakan untuk mengaktifkan glukosa. Molekul berkarbon 6 menjadi 2 molekul berkarbon 3 atau C3, yaitu PGAL. Nah, PGAL ini akan membawa fosfat dari ATP. Nah, dari titik inilah setiap molekul C3 mengalami seri reaksi yang sama. Yaitu pada glikolisis yang tahap pertama, yaitu fosforilasi. Nah, fosforilasi ini adalah 2 fosfat ditambah ke dalam glukosa. Nah, dalam proses penambahan ini memerlukan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, selanjutnya pada tahap kedua penguraian, yaitu penguraian C6 atau 6 karbon glukosa yang akan diurai menjadi 2 molekul berkarbon 3. Selanjutnya yaitu pada produksi NADH dan ATP. Atom hidrogen dilepas, maka atom hidrogen akan berikatan dengan NAD+ untuk menghasilkan NADH. NADH mengirimkan hidrogennya ke rantai transport elektron jika oksigen tersedia. Adenosin bukan ADP, adenin difosfat, difosforilasi menjadi ATP. 2 molekul asam pirufat akan dihasilkan. Dari glikolisis ini adalah glukosa, 2 NAD+, 2 ATP, 4 ADP plus 2P. Nah, sedangkan output dari glikolisis ini adalah 2 pirufat, 2 NADH, 2 ADP, dan 2 ATP bersih. Selanjutnya ada siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini adalah jalur metabolisme yang terdapat di dalam matrik mitokondria. Pada awal siklus asam sitrat, CoA membawa CO2 atau acetyl group bergabung dengan molekul C4. Nah, dan akan menghasilkan asam sitrat yaitu C6.
Nah, setiap asetil group yang diterima dari reaksi transisi dioksidasi menjadi 2 molekul CO2. Nah, selama siklus oksidasi berlangsung, bila NADH+ menerima elektron pada ketiga tempat dan FAD menerima 1 kali elektron, maka fosfilasi tingkat substrat menghasilkan 1 ATP. Setiap putaran siklus, per glukosa terjadi 2 kali putaran. Nah, selama siklus asam sitrat ke-6 karbon dalam glukosa menjadi CO2, maka reaksi transisi menghasilkan 2 CO2 dan siklus asam sitrat menghasilkan 4 CO2 per molekul glukosa. Siklus asam sitrat ini akan mulai dengan ketika asetil CoA berikatan dengan asam esalosetat untuk menghasilkan asam sitrat. Asam sitrat ini berubah menjadi asam oksaloasetat melalui satu seri reaksi. Nah, siklus berlangsung secara berulang-ulang sepanjang asam pirufat dan oksigen masih tersedia. Nah, untuk setiap siklus ditransfer atom hidrogen ke NAD+ dan FAD dihasilkan 2 CO2. Oleh karena itu, input dari siklus asam sitrat per glukosa adalah 2 asetil group, 6 NAD+, 2 FAD, 2 ADP, dan 2 P atau 2 fosfat. Sedangkan outputnya adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, yang mana kita ketahui sebelumnya, glikolisis itu kan merupakan satu reaksi yang mengurai satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, yang mana jalur glikolisis ini adalah jalur dari respirasi anaerobik atau aerob, atau disebut juga dengan fermentasi pada sel tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada jenis sel dan jaringan. Nah, sel dan jaringan muda yang berkembang dalam meristematis biasanya memiliki laju respirasi yang lebih tinggi. Nah, buah dan biji yang sedang berkembang juga memiliki respirasi yang tinggi. Sel dan struktur yang lebih tua akan memiliki laju respirasi yang rendah. Nah, yang kedua itu ada luka pada tumbuhan. Luka akan meningkatkan respirasi pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada glukosa. Glukosa yang cukup perlu untuk berlangsungnya respirasi. Jika berkurangnya glukosa dapat terjadi akan berkurangnya juga laju respirasi pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada ATP, adenosin trifosfat, ada temperatur atau suhu pada tumbuhan tersebut. Respirasi umumnya memiliki temperatur optimum dan maksimum yang lebih tinggi daripada PS. Selanjutnya ada oksigen. Kadar oksigen yang rendah dapat menurunkan laju respirasi pada suatu tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya cahaya. Nah, cahaya ini dapat meningkatkan laju respirasi pada tumbuhan. Selanjutnya ada karbon dioksida. Semakin tinggi kadar karbon dioksida, maka akan semakin turunlah laju reaksi dari respirasi tersebut.